tahsin kiroati ke tahsin bimaku ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita paham bahwa afshahul kalam fil lughah al-arabiyyah huwa al-arabi, yang paling fasih dalam menggunakan bahasa Arab fil makharij, di dalam makhraj, itu adalah orang Arab sendiri. Kenapa? Karena sanadnya betul-betul muttasil min rasul sahabat. Jadi makhrajnya betul makhraj yang jelas muttasil. Nah, saya melihat bahwa perlu penyesuaian antara makhraj dari program qiraati ke makhraj yang sekarang digunakan di Arab, ya, bukan makhraj ajami. Maka ada peringanan, ya, diringankan makhrajnya. Itu yang pertama perubahannya. Yang kedua, dalam pengucapan atau lagunya, logatnya, di logat qiraati menggunakan logat khusus. Yang tentunya kita menghadapi masalah ketika anak-anak ini akan mengimami sholat khusus untuk laki-laki. Kita menemukan anak-anak yang sholat menggunakan bacaan qiraati. Tentu bagi makmum di Indonesia rasanya agak gimana gitu, ya. Maka saya pikir kita harus diubah logatnya. Logatnya pun kita ubah akhirnya ke logat yang memang umum digunakan oleh para imam sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Yang ketiga yang kita ubah dari sisi manajemennya. Tentu kita lembaga pendidikan yang fokus pada target, bukan hanya sisi pelaksanaannya, tapi targetnya harus sesuai. Maka kita ubah pola ujiannya, yang biasanya ada korcam sama korcam yang ditentukan waktunya hanya pada bulan-bulan tertentu. Kita ubah kapanpun, setiap pencapaian bisa langsung ujian tanpa harus mengikuti bulan apa. Ini untuk percepatan. Dan juga ada beberapa percepatan dalam sisi penghafalan. Kalau di Bimaku ini hafalannya khusus pada tajwid saja. Pada huruf tidak perlu hafalan, tetapi perlu pengulangan. Ngerti, bisa praktek. Fokusnya adalah bagaimana dia bisa mempraktekkan hal-hal yang huruf itu dalam bacaan, bukan pada hafalan. Beda halnya pada tajwid, ya, ini masih kita menggunakan hafalan. Dan untuk ke depan, Bina Insan Mulia, semester depan untuk siswa baru kita akan menggunakan buku khusus. Jadi bukunya pun sudah berubah, tahsin bimaku, dengan berbagai perombakan dari sisi penulisan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita ingin mempercepat pencapaian. Kita di tahun pertama, kita ingat sekali 3 tahun, 4 tahun yang lalu, program tahsin ini membutuhkan waktu 3 semester. Kemudian kita olah lagi menjadi 2 semester. Kita olah lagi menjadi 1 semester. Dan luar biasa, di semester ini pencapaian yang luar biasa dengan kita inovasi. Percepatan di tahsin Al-Quran bisa kita capai dalam waktu 3 bulan. Ini luar biasa. Maka kemarin kita sudah mulai. Selain program tahsin, kita mulai membuka program namanya fikih bimaku. Jadi 1 semester itu dapat 2. 1 bisa baca Quran, yang kedua bisa fikih. Sementara ini fikih kita tidak berbasis program. Fikih itu berbasis kitab. Ada Safinah, ada takrib. Yang tentunya orang harus 2 kali ngaji, dari Safinah naik ke takrib. Itu pun belum belajar kasus-kasusnya. Maka dengan program ke depan ini kita akan buat untuk tahun depan, berarti setelah tahsin langsung ke fikih. Nah, tahun ini sudah mulai kalian, tapi karena belum terstruktur, standarnya saja yang kita buat. Ya sudah kita mulai kan, sampai akhir semester kalian sekarang fikih konsentrasinya. Nah, fikih ini nanti di Bima hanya 1 program, namanya fikih bimaku. Dia adalah bagian dari rangkuman Safinah dan juga takrib. Jadi cukup ngaji fikih ini udah sama aja dengan ngaji takrib sebetulnya. Sehingga harapannya kalau orang selesai dari SMP belum sempat ke SMK, dia sudah belajar fikihnya udah selesai. Dan yang kedua, kita akan ada penambahan dari studi kasus, karena kitab-kitab yang besar, Anatul Talibin, ya, Fathul Wahab, ya, atau Syarah Fathul Mu'in, Fathul Bin, Fathul dan sebagainya. Itu sebetulnya pembedanya apa? Studi kasusnya. Maka akan kita tambahin studi kasus. Nah, ini metode baru yang akan kita buat di Bima sebagai respon atas percepatan program
tahsin. Jadi kalau kiroati ini tahsin bimaku sudah 3 bulan, ada sisa 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ini anak harus mengerti betul fikih dengan berbasis praktek tentunya. Sholat, puasa, haji, muamalah ngerti semua, sampai bab jinayat ngerti semua, itu berarti babnya fikih. Tidak fokus pada bagaimana membaca kitab kuning, bukan, tapi fokus pada penguasaan materi sampai hal-hal kasus yang sederhana. Kenapa? Karena yang dihadapi santri, wabil khusus santri perempuan, tentu kan permasalahannya lebih rumit, ya, terkait dengan head, terkait dengan apa, itu harus di kasus semua, ya. Jadi kita akan fokus kepada program tadi, walaupun di luar program tadi kitab Safinah tetap ada di SMP, kitab takrib ada di sekolah, tapi programnya dia sudah program khusus, itu pengenalan kitab kuning. Ini perubahannya akan kita lakukan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan oleh santri, ada perubahan besar di pondok pesantren mulai tahun ini. Setelah dulu wisuda selalu di hotel dari mulai pertama pesantren berdiri, kemudian kemarin sudah merambah semua kegiatan pesantren, dari mulai pertemuan alumni, kemudian OSIP, organisasi intra pesantren, juga sekarang kegiatannya di hotel semua. Kemarin di hotel Aston, pertemuan para asatid pun kita sudah desain, tidak ada lagi pertemuan asatid di pesantren, rapatnya di hotel semua. Nah, maka tinggal satu lagi yang belum kita pindahkan, yaitu program. Maka saya berpikir, ini bagaimana ini program? Saya memutuskan kita pindahkan semua saja. Pesantren tidak boleh ada kegiatan. Seluruh kegiatan pesantren itu dialihkan, ya, ke hotel. Apa pertimbangannya? Pertimbangan yang pertama terkait cuaca. Bayangkan tadi pagi kita menghadapi cuaca yang ekstrim, pohon-pohon, lihat Cirebon pelang-pelang pada berjatuhan pohon, ya, termasuk di pesantren tadi listrik sampai mati kalian acara kan? Sebelum acara berangkat listriknya mati, yang dandan rekor. Bayangkan kalau kita wisuda di pesantren, seluruh yang kita persiapkan semuanya berantakan hanya karena hujan. Kita pernah 2 tahun lalu siapin, udah habis ratusan juta bikin kegiatan, sound systemnya mati, LED-nya mati, ya, semuanya terhambat, acaranya berantakan. Nah, kita nggak mau acara seperti itu lagi. Dan yang harus dipahami, wisuda program ini bukan pekerjaan ringan. Kita mau wisuda hampir 3.000 orang. Coba bayangkan gimana caranya kalau di pesantren. Harus maju semuanya, nggak bisa. Maka di pesantren biasanya acara diadakan 5 hari. Silahkan dihitung biayanya, ya. Luar biasa, ya, 5 hari kita bikin kegiatan full. Nah, yang menjadi masalah bukan di situ. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada hambatan cuaca tadi. Sering hujan terganggu semuanya. Anak perempuan yang sudah dandan cantik-cantik, ya, tahu-tahu hujan besar, wisudanya diundur. Masuk waktu sholat harus wudhu lagi, dandan lagi, dan lagi hujan diundur. Jadi sore dari siang. Ini kejadian berulang. Makanya tidak ada lagi. Kita ini fokus pada wisuda. Wisuda itu tempat kesyukuran. Nggak boleh ada masalah. Itu alasan kenapa wisuda di hotel, cuaca nggak bisa diajak komunikasi, ya, diajak ngobrol nggak bisa, ya. Pawang hujan sekali bisa, tapi kalau nahan 5 hari bisa nggak hujan, ya. Nah, ini permasalahan. Yang kedua, ini adalah permasalahan dari sisi kemudahan. Kita tahu pesantren di Insan Mulia, walaupun santrinya banyak, pesantrennya di ujung dunia. Bahkan pemerintah daerah saja nggak peduli sama Bina Insan Mulia itu. Karena ciri khas saya itu nggak pernah meminta, diam saja. Lihat jalannya mengerikan sekali. Saking pemerintah daerah ini nggak peduli dengan pesantren. Jadi kalau pengen tahu pemerintah daerah Cirebon gimana dengan pesantren, lihat jalan pesantren Bina Insan Mulia. Itu ciri khas betul bahwa pemerintah tidak peduli dengan pesantren. Yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, ya, di sana dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, bahkan yang datang ke pesantren kan bukan abal-abal, ya. Orang-orang datang, mereka komplain ke saya. Saya bilang jangan komplain ke saya. Itulah ciri pemerintah Cirebon yang memang tidak pernah peduli dengan pondok pesantren. Ya. Saya bisa saja membangun jalan seperti jalan itu diberesin bisa, tapi saya ingin menunjukkan ke publik itulah perhatian pemerintah daerah kepada pesantren. Jalan yang ditanggung jawab saja ditinggal, ya. Nah, tentu ini masalah lagi, jalannya susah, habis itu parkirnya nggak ada. Maka kalau kita lihat di mana parkirnya, seluruh jalan dari Duku Puntang Cisat itu adalah tempat parkir pesantren Bina Insan Mulia. Ya.
Kita nggak boleh taruh parkir. Makanya lihat kalau haul, nanti tanggal 20 ibu harus jalan 2-3 km kalau pengen nyampe ke pesantren. Karena 2000 lebih mobil yang akan masuk menjemput anak-anaknya. Itu kan kita nggak punya parkir. Ya. Jadi kebayang kalau wisuda ngurusin parkir. Baru parkir selesai, ada hujan lagi. Gimana? Wali santri mau datang ke tempat acara hujan. Payungnya nggak bawa. Oh repot urusannya. Demi kenyamanan wali santri semuanya, udah di hotel aja, nyaman. Itu. Hujan badai nggak penting. Yang penting kita di sini suasana nyaman, ya. Bodoh amat mau hujan, mau panas, kita tetap dalam keadaan dingin dan nyaman. Ya itu yang terpenting. Yang ketiga, ini adalah sivitas. Sivitas biasanya kalau acara di pesantren itu sibuk banget, ya. Bikin apa namanya? Bikin bannernya saja, bukan banner ya, bikin apa? Panggung dan lain sebagainya. Itu sampai setengah bulan anak tidak tidur. Ya mendesain segala rupa, ribet. Di hotel pakai ibu aja udah selesai. Ya jadi tidak ada yang bekerja lagi, tinggal datang. Ya semua sudah ada yang bereskan semua acara ini. Maka Ustadz bisa tidur nyenyak walaupun besoknya mau acara. Ya, saya pun bisa tidur nyenyak kalau pesantren nggak bisa. Jadi kita disiplin aja. Ya, disiplin kita ubah di hotel. Dan ini merupakan program pertama yang kita laksanakan ujian di hotel, dan saya menetapkan udahlah tahun depan kemanapun juga program diadakan wisuda di hotel, tapi tidak bersifat wajib. Yang mau ikut monggo, yang enggak juga nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan kita. Yang boleh santri ikut enggak wajib wisuda ini. Yang mau enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada perubahan kita. Dari dulu wisuda pesantren itu didanai 100% oleh pesantren. Katanya nggak pernah kalau ada wisuda di pesantren minta 1 sen pun dari wali santri. Walaupun dari mulai segala rupanya kita siapin dari A sampai Z acaranya, kan nggak pernah. Nah sekarang diubah ke hotel, ya silahkan tanggung jawab ke wali santri sendiri sekarang. Ya kenapa? Nah, kalau kita ngeluarin duit untuk begini, lebih baik saya konsentrasi ke pengkaderan. Jadi ke hotel itu maka tanggung jawab orang tua. Yang ikut mangga enggak juga nggak apa-apa. Itu perbedaannya. Ya. Nah bedanya lagi kalau dulu pecinya, selempangnya, kemudian kerudungnya, segala perlengkapan lain sebagainya, itu bukan hak santri. Setelah acara diambilin lagi. Kalau sekarang pecinya dibawa pulang. Ya. Ininya sebagai kenang-kenangan, karena pernah masalah pakai nama. Kalau dulu cuma wisudawan, sekarang ada namanya. Itu sebagai kenang-kenangan. Jadi tiap program ada kenang, bahkan ada bingkisan yang diberikan. Jadi ini salah satu cara kita upgrade, ya. Ini adalah langkah kita untuk perubahan pesantren. Jadi semua kegiatan pesantren sekarang akan beralih. Ya, saya rapat dengan Ustadz aja sekarang dia bawanya di hotel. Ya, Ustadz rapat kita. Ya, sewa presiden suite kita rapat. Kenapa? Kita pengen naik sedikit, pesantren itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Kita ubah semuanya. Kita menghadapi era digital di mana pesantren harus menyesuaikan dengan zaman. Salah satunya bagaimana membuat sebuah kegiatan itu lebih smart. Jadi kita fokus pada kesyukuran. Ya, ini kenapa perubahan kita lakukan. Walaupun ada satu kegiatan pesantren yang tidak bisa kita pindahkan. Apa itu? Namanya haul. Karena haul nggak mungkin dibagi. Ini kan kita bagi nih. Kita ngeblok 3 hotel. Acara pagi. Makanya saya datang terlambat ke sini. Saya nyambut dulu di Luxton. Nyambut lagi ke sini. Nanti siang datang lagi ke Aston. Ya, besok ke Swiss Bell, ke Aston, ke Luxton. Datang ke Swiss Bell, keliling. Karena kita bisa pecah nih semuanya kalau wisuda. Pertanyaannya kalau haul, mampukah Cirebon ini untuk menyelesaikan haul pesantren Insan Mulia? Belum mampu. Ya, karena haul ini kapasitasnya antara 7.000 sampai 10.000 orang. Di mana tempat yang bisa menampung kita? Belum ada. Adanya di Jakarta, Jakarta Convention Center. Saya nggak ngebayangin masa haulnya dibawa ke Jakarta. Ya, nggak mungkin dibawa ke Jakarta. Ya. Jadi haulnya ke pesantren. Nanti tanggal 20, ya Bapak Ibu semuanya, ini sudah selesai. Tinggal tanggal 20 jemput anak-anaknya, bawa pulang, ya, dan berlibur dari tanggal 20. Liburannya cukup panjang, kurang lebih sekitar 1 tahun penuh dari 2021 sampai 2022. Ya, dua tahun ya, satu tahun liburannya. Silahkan dibawa oleh wali santri untuk berlibur. Nah, untuk pembagian rapot juga nanti diadakan di acara haul. Insya Allah pada acara haul kali ini kita akan meriah. Ada masyayikh dari Al-Azhar,
mursyid Tokoh untuk berdoa bersama dan memberikan ijazah. Kemudian ada juga artis, ya, ada Nikita Mirzani, ya, idola bapak-bapak ya di belakang. Kemudian ada Ria Ricis, ya, anak-anak, ya. Kemudian ada Gus Miftah, ya, idola bapak-bapak, ya. Nah, kemudian ada beberapa artis-artis yang tidak kita sebutkan hari ini karena masih on schedule, tapi insya Allah nyampe, ya. Jadi acara haul ini acara puncak. Nah, kalau bertanya kenapa tidak ada kiai, memang ciri khas di Bina Insan Mulia kalau haul tidak pernah mengundang kiai, mengundangnya artis, ya. Kalau anak-anak diajak ngaji, ini satu semester ngaji terus tiap subuh sama saya nih, tiap isya sama saya, masa ngaji lagi. Jadi acara haul itu acara kesyukuran juga sama, kesyukuran. Udah kita doa, aurat, kemudian hiburan, ya. Nah, kita hiburan itu ada dua, ada yang buat kolonial untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang artis-artis jadul, ya. Ada yang milenial, ya, kayak Ria Ricis ini mewakili milenial, anak-anak. Jadi dulu saya kalau haul itu selalu undangnya artis jadul, ya, dari Inka Kristi, siapa tuh artis-artis gitu saya undang. Yang bisa nyanyi itu cuma bapak-bapak sama ibu-ibu, anaknya bengong aja, ini siapa? Makhluk asing semua. Nah, sekarang kita ubah yang ngikutin anak-anak, ya, kegiatan hiburannya. Oke. Nah, satu lagi catatan ini buat wali santri, anak-anak yang sudah wisuda ini diperbolehkan. Kita kan masih apresiasi sama Ustadz. Nanti Ustadz juga semua yang Ustadz ini yang penanggung jawab program dapat bonus dari saya sedikit nilainya, tapi itu bisa mensupport Ustadz biar wali santri juga ikut mengapresiasi Ustadz, ya. Ya Ustadz itu semangat gitu, ya. Nah ke anak-anak juga begitu. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ngasih apresiasi ke anak. Ingat, program Tahsin Bimaku ini bukan pekerjaan ringan. Bagaimana dikatakan bukan pekerjaan ringan? Karena mereka harus mengikuti program full. Ba'da subuh, jam sekolah ada 1 jam pelajaran. Ba'da asar, ba'da zuhur yang gak ada program karena istirahat. Ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi 5 waktu itu tiap hari tahsin terus, ya. Kita geber selama 3 bulan tidak terhenti, ya, 3-4 bulan, memastikan anak harus bisa baca Al-Quran, ya. Ini bukan pekerjaan ringan. Ustadz itu dari mulai subuh sudah bangun konsentrasi ngadepin. Dan jangan bayangkan itu pekerjaan ringan. Yang harus diberesin ada 1000 orang yang tadinya tidak bisa Al-Quran dengan bagus, dia harus bisa baca Al-Quran. Bahkan banyak diantara yang masuk itu belum ngerti huruf, itu yang masalah, ya. Nah, kita mentargetkan 3 bulan harus bisa baca Quran. Kenapa? Karena semester depannya dia harus masuk program tahfidz Al-Quran. Kita prihatin banyak orang masuk program tahfidz tapi makhrajnya belum beres, tajwidnya nggak benar, bacaannya nggak rapi. Nah, ini masalah. Maka kita selesaikan tahsin dulu baru boleh tahfidz. Nah, tahfidz ini di Bina Insan Mulia syaratnya harus tahsin dulu. Maka kalau ada siswa dari luar yang sudah qiraati masuk pesantren Bima tuh boleh tahfidz. Seperti yang wisuda hari ini ada sekitar 90 orang yang wisuda. Kayaknya nanti siang di Aston kalau nggak salah. Di Luxton, ya. Di Aston, di Luxton, ya. Di Aston nanti siang. Itu ada 90 orang yang sudah tahfidz. Yang masuk ke pesantren dia sudah qiraati. Dari 90 tadi, ternyata yang lolos bisa hafal Al-Quran dalam 1 semester, kurang lebih 4 bulan, itu ada 41 orang dari 90 orang. Saya kira ini sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa. Dan sisanya 50 diantaranya ini ada yang 20 juz, 15 juz, 10 juz, bahkan ada yang paling apes selama 4 bulan cuma dapat 5 juz. Paling apes, banyaknya laki-laki yang apes ini, ya. Malas laki-laki, susah ya laki-laki ini. Yang tahfidz itu 30-nya perempuan, yang berapa bijinya laki-laki. Selalu yang berhasil itu perempuan, karena perempuan itu telaten, ya. Nah, ini dari 90 hampir 45% dia bisa tahfidz. Sekarang semester 2 bukan pekerjaan ringan buat pesantren di Indonesia Mulia. Akan ada 1000 yang selesai program tahfidz yang sekarang wisuda di 3 hotel, dia harus masuk program tahfidz Al-Quran, ya.
kita ngitung presentasi, pahit ya, pahitnya sama dengan semester ini, berarti ada 45% saja, 450 yang tahfidz di bulan Juni, yang wisuda di sini mendapatkan 30 juz. Itu buat saya pencapaian yang luar biasa. Memang kalau 100% nggak mungkin ya. Dan tenaganya kita sudah siapkan untuk semester depan, pengajarnya ada 120. Jadi perimbangannya 1 orang dipegang oleh 10 orang dipegang oleh 1 orang. Dan ini perimbangannya. Itu yang kita lakukan. Jadi saya berharap kalian harus semangat. Bagaimana Bapak Ibu semua anaknya pengen semangat? Itu pertanyaannya kan Bu ya? Berikan apresiasi ketika dia selesai tahsin kepada anak-anak, biar anak semangat. Habis ini sengaja silahkan Bapak Ibu semuanya sampai wisuda bawa anaknya, bawa ke bioskop 21 nonton, bawa ke restoran Jepang nggak apa-apa, Kinyaku atau Makben, bawa ya, atau Hokben apa saja, bawa makan. Kalau perlu ajak sekeluarga ke karaoke, happy ya, hibur anak-anak. Masa yang menghibur saya terus ya, gantian sekarang yang menghibur nih Bapak Ibu semuanya, biar apa? Semangat ya. Kenapa? Dia senang kalau diapresiasi, supaya nanti dikasih tahu, nah kalau kamu hafid 30 juz ya, tak belikan kamu iPhone ya, tak belikan kamu Samsung. Kalau orang tua, oh mahal banget masih Samsung, masih iPhone. Surga itu mahal. Katanya ibu pengen surga. Konon katanya kalau anaknya hafid Al-Quran, maka orang tuanya dijamin surga, penyelamatnya anak. Murah itu dengan 12 juta itu. Kalau begitu anak semangat pasti itu. Ya nggak iPhone lah, sederhana saja. Kamu nonton ya nak di bioskop 10 film, bolak-balik di restoran 5 kali. Ya. Kamu saya ajak ke karaoke 5 kali. Ya. Jangan karaoke seperti apa? Ustadz gini insan dia biasa datang ke karaoke itu ya, ke bioskop. Ini santri juga dibawa ke bioskop. Nanti sebelum pulang saya bawa juga ke bioskop. Ya. Jadi kenapa? Kita ini konsentrasi total 1 semester, luar biasa, diapresiasi. Ya, maka bawa anak-anak setelah wisuda ini bawa. Tapi ingat jam 8 harus nyampe ke pesantren. Kenapa? Karena besok mereka akan ujian sekolah. Ya, jadi mau ujian nih, kasih semangat. Semester depan kasih janji. Nah, kamu kalau selesai tahfidnya 30 juz, ya, mau saya kasih jalan-jalan. Kemana mah? Jalan-jalan ke tempat wisata, misalkan ke Ade Irma Suryani kan gitu, Cirebon ya, atau kemana, ke Bandung ya, diberi apresiasi biar semangat. Saya selalu memberikan semangat kepada anak-anak. Makanya saya kadang bawa kemana, ke Cirebon ya. Ini kan ada yang sudah belum selesai semua nih, berat saya bawa nih, 3.000 orang dibawa satu-satu. Berapa kamar saya bawa ke KFC, bawa ke McD, bawa kemana ya. Belum selesai ya, karena saking banyaknya santri. Tapi tujuan saya itu pengen mengapresiasi ke anak. Kenapa? Saya senang anakku selesai tahsin Al-Quran ya. Oke, jadi boleh ya Bapak Ibu semuanya, selesai wisuda boleh dibawa jalan-jalan. Tapi ingat jam 8 harus nyampe ke pesantren. Ya, jangan sampai wisuda bahagia, habis itu tidak bisa ujian dan tidak naik kelas. Ya, pengen naik kelas kan anaknya? Kalau pengen naik kelas, pastikan pulangkan jam 8. Atau saya bawa pulang langsung sekalian, udah saya siapin mobilnya. Atau bawa pulang aja semuanya. Bawa pulang aja ya, nggak saya jalan-jalan ya. Anaknya bengong. Oke, catatan dari saya. Ini penting. Saya berharap ke depan wali santri Bina Insan Mulia tidak egois. Keberhasilan program pesantren itu ditentukan oleh ketidakegoisan wali santri. Dan banyak siswa gagal program, akhirnya boyong. Ciri khas orang boyong di pesantren itu rata-rata dicek programnya pasti bermasalah. Jadi kalau bermasalah programnya kayak sekarang yang nggak lulus itu kadang-kadang alasannya ini tuh dia boyong pindah karena nggak mencapai. Kenapa? Mentalnya down pesantren. Apa yang membuat down? Rata-rata karena orang tuanya egois. Ingat ya catatan saya, orang tuanya banyak yang egois. Dia tidak paham pesantren Bina Insan Mulia. Pesantren Bina Insan Mulia itu pesantren yang something different. Ibu cari se-Indonesia dari 26.000 pesantren,
tidak ada yang sama dengan pesantren Bina Insan Mulia dari sisi pengajaran dan kurikulumnya. Kita ini pesantren berbasis program, di mana pencapaian satu program harus diselesaikan 1 semester. Ibu bayangkan, kalau anak ibu masuk program Qiraatul Kutub, ya, baca kitab kuning misalkan, tamyiz atau aksilati, itu waktunya sehari 5 kali, paling tidak 5 bab. Kalau pagi 1 bab, siang 1 bab, sore 1 bab, malam 1 bab, itu per bab. Ya. Sekarang baru masuk pembukaan bab kalam selesai, pulang. Alasannya karena uaknya punya acara nikahin, karena pamannya punya acara, atau sepupunya disunat, ya, atau sepupunya kawin, atau neneknya meninggal, kakeknya meninggal, kok harus bawa pulang. Tidak memikirkan dampaknya. Dampaknya anak 3 hari tidak masuk di pesantren, dia udah ketinggalan, nggak tahu bab fa'il, nggak tahu bab mubtada, nggak tahu bab khobar. Ini beda pesantren Bima. Maka saya bilang, belajar, orang tuh belajar tidak egois. Ya, maka ada wali santri, jangan dikasih tahu dulu deh, kan gitu ya. Ini yang nikah nggak apa-apa, nanti setelah pulang kasih foto. Nah, ya, sepupumu nikah tapi mama nggak ngasih tahu, soalnya biarin aja lah, tidak mengubah apa-apa. Ya. Nah, saya minta seperti itu. Ini kalau dibawa pulang kita masalah. Jadi kadang-kadang kita lagi semangat-semangatnya, anak dibawa pulang, balik lagi anaknya udah down. Masuk ke kelas nggak nyambung pelajarannya, puyeng. Kok pada ketinggalan di Indonesia? Sehari saja ketinggalan 5 kali. Ya, beda tempat lain itu ngajinya fikih, ini pelajaran ini, nanti ketemu lagi fikih 3 hari. Kalau di sini enggak, terus jalan. Nggak ada urusan dengan orang pulang balik itu, jalan terus. Nah, maka banyak yang keseret. Kalau sudah keseret begini, anak tuh nggak betah. Kalau sudah nggak betah, dia minta pulang, tapi alasannya nggak ngomong gara-gara program. Alasannya macam-macam, aslinya program. Dicek tuh semua mayoritas program. Setiap anak yang programnya bermasalah, dia pasti pulang. Kenapa? Dia ngedon, nggak bisa ngikutin. Ya, ini saya minta ke depan wali santri, tahfidz. Kalau pengen pencapaiannya maksimal, jaga anaknya, semangatnya, jangan dikit-dikit pulang. Ya. Uaknya meninggal harus pulang, pamannya meninggal pulang, ini tetangganya meninggal pulang, selingkuhan ayahnya meninggal pun pulang. Ini pulang dulu ini anak nih, kasihan dia, jangan sampai nih. Saya titip siapapun wali santri Bima, ingat, hati-hati urusan pulang, jangan disederhanakan, kasihan anak. Kecuali bapak ibu udahlah biarin aja, terserah. Ya. Nah, ini saya minta kerjasamanya. Kita rapat di para asatidz itu susah kita ini memahamkan. Kita pengennya begini, orang tuanya betul. Alasannya ini itu. Alasan bisa gampang kita buat. Ya. Tapi yang kalau kita sayang anak, udahlah, biarin anak itu belajar dulu. Kasihan kalau. Ya. Nah, kalau orang tua bisa bersepatu begini luar biasa. Agar program-program itu bisa berhasil. Bayang nggak kalau masuk misalkan program fikih Bimaku. Fikih Bimaku itu 45 hari agendanya, dia harus ngerti fikih. 5 hari hilang dia nggak ngerti bab head, nggak ngerti bab istihadah misalkan. 5 hari hilang, nggak ngerti misalkan bab mandi wajib. Mandi ini kelewat semua. Nah, ini saya minta ke depan urusan anak ini harus mulai tidak egois lah. Udah, kita ngalah nggak apa-apa lah, biarin anak itu belajar. Apa sih hebatnya pulang cuma untuk foto-foto doang dengan sepupu-sepupu ya? Udah, biarin dia belajar 1 semester. Nanti akhir semester boleh pulang. Kenapa? Kan udah ada waktunya, udah tahu. Jadi kalau mau bikin acara disesuaikan, mau liburan misalkan, liburannya disesuaikan dengan liburan anak. Bukan bikin liburan sendiri kemudian anaknya dibawa. Ada kasus tuh, orang tuanya egois. Saya udah bilang, itu anak ya jangan dibawa umroh. Umroh itu bagus tapi nggak terlalu bermanfaat buat anak ini. Anak ini belum selesai programnya, dia bawa umroh. Mungkin buat dia gagah di depan orang lain, anaknya bisa dibawa umroh. Tapi dia nggak sadar si anak itu meninggalkan program selama 1 bulan. Setelah kesini anaknya nggak bisa ngikutin. Tahun kemarin itu nggak ngikut wisuda, kemudian anaknya boyong. Ketika boyong minta bantu sampai pesantren nggak bisa. Kalau sudah anak bermasalah di program kita nggak bisa bantu. Ya. Jadi kalau mau umroh tunggu liburannya, umrohnya tuh libur. Hajinya nunggu liburan.
Atau hajinya diundur. Minta ke Kementerian Agama haji diundur, anak saya liburannya pada bulan Desember misalkan ya. Jadi ini hal yang penting saya kira, catatan di Bima. Inilah bedanya pesantren Gili Ihsan Mulia dengan tempat lain karena kita kejar target. Tahfidz ini Bu, nanti semester depan anak ibu ini sekolah hanya belajar fisika sama matematika saja, tidak ada pelajaran lain, sisanya tahfidz semuanya. Berarti satu hari, satu malam dia hanya konsentrasi pada tahfidz Al-Quran, tidak ada beban lain kecuali ketemu hitungan matematika sama fisika saja ya. Jadi semester depan ini adalah tantangan yang berat. Nah, saya hari ini mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah lulus program Tahsin Bimaku ya. Catatan dari saya, sekarang kita rubah pesantren ini, tiap pada maghrib tidak ada lagi pengajian program. Pada maghrib itu semua akan diubah untuk praktek pembacaan Al-Quran untuk melancarkan. Jadi masuk ke semester 2 itu maghrib untuk melancarkan. Kenapa? Quran ini kalau kalian terus baca lancar, bahkan bisa hafal sebetulnya. Saya kalau orang baca Quran salah, saya tahu. Ya, tanya sama Umi itu. Kalau salah sedikit saja, kalau anak saya baca itu, saya tahu harokatnya salah, saya tahu kalimatnya salah. Padahal saya nggak hafal semuanya, ya, cuma hafal 8 juz sudah lazim itu. Tapi saya tahu salah kenapa? Karena dulu diulang-ulang terus, jadi udah nempel. Tahu salah, tapi kalau berutut sendiri kadang-kadang repot nyambung-nyambungin ayatnya. Kenapa? Karena sering membaca. Bahkan anak sekalian, saya dulu ngaji di pondok pesantren Kempek, tidak pernah belajar tajwid, tidak pernah belajar gharib seperti kalian. Tapi bacaan Quran saya insya Allah fasih. Kenapa? Karena basisnya praktek aja, nggak pernah diajarin tajwidnya. Itu bisa kalau Quran seperti itu. Nah, kalian sudah dikasih teorinya, tapi kalau prakteknya kurang, itu akan menjadi masalah. Ya, sekarang kalian cuma juz 27 yang dilancarkan. Kita pengen semua satu Al-Quran harus lancar, dan itu nggak bisa kecuali dengan praktek. Maka wali santri juga sama, harus ngajari ketika anaknya pulang. Ya kan wali santri sering komplain, oke, anak saya pulang kok main HP terus. Ya, saya tanya, ibunya baca Quran nggak? Coba sekali ajak baca Quran. Kalau ibunya baca Quran 3 jam, pasti anaknya baca Quran minimal 10 menit. Anaknya suruh baca Quran terus, ibunya main terus kan gitu, lihat telenovela gitu. Nah, ini catatan juga ketika mereka berlibur, belajarlah untuk mentoleransi. Saya punya anak, semuanya di pesantren. Kalau pulang saya toleransi. Kadang-kadang kalau di rumah itu tidurnya luar biasa. Tidur lagi, bangunin, tidur lagi. Ini kata mamahnya, si teteh lagi tidur, ya biarin. Kenapa? Karena saya tahu wali santri itu kalau mau gagah-gagahan, belum tentu wali santri itu mampu tinggal di pesantren 3 hari saja. Bangun jam 3:30 tiap hari, tidak pernah telat. Kalau telat dibanjur. Siap wali santri di pesantren? Program, setelah program selesai, masuk lagi program bahasa Inggris. Selesai program mandi, masuk ke kelas. Masuk kelas sampai jam 12. Maka di pesantren itu ada TV, tapi TV nggak pernah dipakai. Kenapa? Zuhur udah kecapean anak-anak itu. Bangun jam 3:30 ngaji, kegiatan semuanya. Udah pada zuhur itu udah makan, jam 1 tidur biasanya. Memang disiapkan tidak ada kegiatan. Bada asar ngaji lagi. Bada maghrib program lagi. Bada isya program lagi sampai jam 8:30. Istirahatnya cuma 1,5 jam sampai jam 10 saja. Jadi TV pun jarang digunakan. Coba wali santri tiap hari gitu 3 hari, saya kira bubar semua di pesantren. Ngaji lagi kan gitu. Apalagi suruh ngapalin. Nah itu nggak dipahami, anak suruh ngapalin ini kan harus hafal tahlil, hafal ini. Sampai semester ini kan banyak hafalan juga selain tahsin. Jadi kalau anak di rumah liburan pegang HP dimaklum. Ingat anak tetangga main HP-nya setahun penuh. Anak kita 2 minggu doang, lumayan, nggak apa-apa deh, kasihan. Kalau saya begitu. Yang penting sholatnya dijaga, kan begitu ya nak ya? Waktunya sholat, waktunya ngobrol, waktunya makan. Taruh HP, jangan makan sambil main HP. Kapan makan ngobrol sama orang tua? Kalau tidur, wajar kurang tidur itu di pesantren. Ibu kuat tidurnya jam 10, teng, langsung tidur kan, harus tidur. Pertanyaannya, bisa langsung tidur nggak? Kadang jam berapa tidur kalian? Jam 11. Jam 3:30, bahkan jam 3. Kalau perempuan tuh jam 3 udah rame.
Jadi tidur mereka tuh cuma 4 jam Ibu tiap hari di pesantren. Kalau pulang ke rumah lebih tidurnya dimaklum. Ya. Jadi jangan datang-datang ke pesantren kalau sowan ke saya kemudian ngobrol curhat. Anak saya tuh pakai main HP terus, anak saya tidur aja. Ya biarin 2 minggu dia liburan, kapan lagi dia tidur? Di pesantren diguyur. Oke Ibu, paham ya? Belajar mentoleransi anak-anak semuanya, ya. Adatnya lah, adatnya. Makanya saya bilang ajak hiburan. Ya, diajak main. Tapi kalian juga ya, main HP-nya jangan kebangetan di rumah. Diatur 5 jam lah sehari, ya. Jangan main HP terus. Waktu kosong main HP, makan tinggal sholat, waktunya ngaji, ya. Saya kira itu catatannya. Yang penting supaya selesai liburan itu tidak banyak mengeluh. Biasanya setelah liburan pasti ngeluh. Kok di rumah gini terus? Ya iyalah. Dia bukan mesin. Anak ibu tuh punya keinginan, punya hasrat. Saya mengendalikan anak itu tidak seperti mengendalikan mesin. Beda-beda. Di semester baru anak datang caranya begini, di tengah caranya begini. Anak lelah itu, kalau anak udah lelah kelihatan capek, nah kamu pengen bakso nak? Pengen, pesentan 2000 porsi bakso itu. Itu masih motivasi sama anak-anak. Ya. Kalau saya neraktir itu angkanya besar ya. Bakso 2.500 kan gitu. Jalan-jalan kemarin baru 700 ya, jalan-jalan ke KFC kemana. Itu tujuan kita biasanya yuk jalan main. Nah saya tuh pengen orang tuh begitu, nggak boleh nyampe harus belajar aja di rumah. Udah waktunya istirahat. Jadi liburan itu waktunya apa? Istirahat. Yang penting kewajibannya tidak boleh ditinggalkan. Ya nak ya. Bentar lagi kalian liburan, ya. Saya berharap liburannya liburan yang bermanfaat. Ya. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada wali santri. Ya, insya Allah anak-anak sudah punya modal dasar untuk bisa baca Al-Quran yang rapi. Mudah-mudahan semester depan, bahwa ibu sekarang hadir, termotivasi, anak-anaknya bisa hafal Al-Quran 30 juz. Amin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.